Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wa sahabati wat tabi'in. Khususan ila Sayyidina Abu Bakar Siddiq wa Umar bin Khattab wa Uthman bin Affan wa Ali bin Abi Talib wa ala baqiyati sahabati ajma'in wa ila hadrati Nabi Idris, Nabi Ilyas alaihi salatu ajma'in. Thumma ila hadrati jami' awliya min kulli waliyin min awliya Allah min masyariki al-ardi ila magharibiha barriha wa bahriha wa tis'atu qudus sirrahum, khususan ila Sultan al-Awliya Syekh Abdul Qadir al-Jailani wa ila sahib al-ijazah kiramah sirrah hadrati Syekh Junaidi al-Baghdadi wa Syekh Bahauddin Naqsabandi wa ila hadrat Nabi Khidir, Nabi Idris, Nabi Idris alaihi salam ajma'in. Thumma ila ru'ahi jami' abaina wa ummatina wa jaddatina wa khalina wa khalatina wa ammina wa amatina wa asatizatina wa masyayikhina wa jami' jama'atina wa jami' zawjatina wa auladina wa banatina wa dhurriyyatina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa liman hadara fi hadzal majlis wa fi hadzal jami'. Sayyidillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa khairu syarri mimma syiatillah la haula wala quwata illa billah. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala hingga kita diberikan kesempatan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam, ihsan wal afiyah dan kesehatan sampai mana kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di masjid yang mulia ini. Setelah kita menjalankan segala aktivitas kehidupan kita, dipanggil kita untuk menggerakkan langkah kita, menjalankan sholat jamaah, subuh berjamaah, dan juga duduk di majlis yang sama-sama kita ingin mengambil manfaat. Dengan harapan segala bentuk aktivitas kita selama ini semoga diterima oleh Allah dan dilipat gandakan, serta mendapatkan kita aunahnya, perlindungan, rahmat dan maghfirahnya selalu menaungi kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, pertama yang saya hormati Ayahanda Kiai Haji Ghazali Musannif, mata'anallahu umurah wa ilmah. Semoga Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dan memberikan selalu kita manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Dan juga kita yang mendoakan semoga selalu mendapatkan kesehatan juga, mendapatkan segala bentuk hajat-hajat kita dalam hajat dunia dan hajat akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, masih kita dalam pembahasan di dalam kitab Al-Fathur Rabbani karangan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, memasuki bab keempat, yakni pembahasan tentang taubah, yang mana rangkaian dari pembahasan tersebut lebih kepada kita untuk menekankan lagi di mana posisi kita sebagai hamba untuk selalu senantiasa menjaga kelestarian kesadaran, dari kesadaran zahir dan dari kesadaran batin. Dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, man futiha lahu babun minal khairi falyantahisu fa innahu la yadri mata yughlaqu anhu. Di dalam sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa saja yang dibukakan pintu kebaikan, hendaknya ia cepat meraihnya, karena ia tidak tahu kapan pintu itu akan ditutup untuknya.
Di awal majlis, Syekh Abdul Qadir Jailani mengingatkan kita bahwa ketika pintu taubat itu terbuka, jangan sampai kita menunda. Karena kesempatan kita mengingat bahwa ada rujukan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bagian dari pintu yang memang terbuka untuk kita. Nah, ini jangan ditunda. Ya. Karena ketika kebaikan itu udah mulai dibuka, ya, pintu ibadah misalnya, pintu ngingat kita di dalam majlis ini, kan nggak semuanya. Pada posisi tertentu dia itu bisa ketutup. Ketutup sama apa? Sama nafsu kita, sama keinginan kita, sama angan-angan yang belum tentu kita dapat. Nah, itu tuh bisa mengganggu keterbukaan pintu kebaikan tersebut. Hendaknya ketika kita sadar kapan dia terbuka, kita masuk. Gitu. Jangan kita nunda. Kita nggak tahu tuh kapan pintu kebaikan tersebut lagi ketutup. Kita nggak tahu. Sekarang per kata per kalimat ketika kita duduk hadir di majlis, bisa dalam posisi detik aja itu ketutup dan terbuka loh. Sadar kita akan kesalahan kita, mendadak langsung kita mengatakan istighfar, istirja kepada Allah. Ya. Ingat kita sama sesuatu yang emang bakal ninggalin kita. Dan juga ingat kita sama dosa-dosa kita sebelumnya, yang cuma antara kita sama Allah yang tahu. Nah, kan itu pintu kebaikan tuh. Detik mengingatnya aja itu jangan sampai kebuka, jangan sampai ketutup. Lagi kebuka berarti kesadaran itu. Makanya beliau membuka di sini, ketika pintu kebaikan sudah dibuka kepadamu, jangan kau tunda, karena kita nggak tahu kapan dia akan ketutup. Tuh. Mengutip langsung dari sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka bergegaslah dan raihlah pintu kebaikan dalam kehidupan kita sepanjang dia masih terbuka. Siapa tahu dalam waktu dekat, ya, kita nggak tahu tuh, bukan cuma kesempatan yang ketutup, ajal bisa sampai. Ya kaum Ibnu Manakdum, wahai kaum, bangunlah. Apa yang telah kalian robohkan, mandilah dari najis. Ya, kita disuruh mandi nih dari najis-najis yang ada. Karena seringkali najis bukan cuma dari sifat zatiyahnya, tapi najis dalam sifat batiniyahnya. Kita sering tanpa sadar bahwa ada kotoran-kotoran yang emang nggak pantas disimpan, dibawa waktu kita menjalankan ibadah. Nah, itu kan bukannya yang najis ainiyah yang kelihatan, tapi ada yang nggak ketahuan. Bahkan berkecamuk dalam diri, bahwa kotoran-kotoran jiwa itu yang merusak ibadah masih digotong, masih dibawa-bawa. Karena apa? Karena memori itu nggak bisa hilang seketika. Ini memang sifatnya manusia. Kita kalau udah ngelihat yang cakep aja, kadang-kadang nggak langsung gampang lupa. Itu keingetan ke bawah-bawah itu. Apalagi di depan masjid. Masya Allah, itu ujian kan bagi kita. Baru ngelihat indah ciptaannya. Tapi kalau udah dimasuki oleh kotoran-kotoran sifat hayawaniyahnya, mau gila doang apa? Mau dikatakan apa, kita mau menghindarnya gimana? Dibawa sama sholat. Dibawa sama zikir. Mulut sih ngomong sama lafaz-lafaz thayyib. Hati yang kita kagak ngeliat, yang kita kagak tahu, masih kebayang, masih keingetan, apalagi berfantasi. Auzubillah. Kan itu kan najis dalam jiwa. Yang beliau ini mengingatkan untuk kita mandi, bukan cuma dari zatiyahnya atau najis ainiyahnya, tapi lebih kepada batiniyahnya. Ya, ini beliau mengingatkan kepada kaum sufi, ya, yang memang berusaha untuk membersihkan hati. Hadirnya di majelis ilmu kepada beliau, ditulisnya di dalam kitab Fathur Rabbani, ini bentuk bagian dari keprihatinan beliau, ya, kepada para tolabul ilm,
yang memang ahli sufi, orang udah tasawuf semua tuh, yang udah berusaha dalam konsep membersihkan jiwa dan hati. Nah itu disadarin, hati-hati, antum nggak selamanya merasakan diri antum nih bersih dengan pakaian aja, ada najis di dalam jiwa yang harus coba kita bersihkan. Maka ketika memang itu dapat merusak akhlak kita, dapat merusak nilai kemuliaan ibadah, ya. Ibadah itu kan mencangkup dari pancaran cahaya mulia. Kalau sampai ada redupan gelap, racun yang dapat menutup cahaya ibadah itu tersebut, gimana? Gimana bisa naik? Gimana bisa menyinari jiwa kita? Gimana sampai buah dan akarnya, peninggalannya itu kita bawa dari keluar ibadah? Nggak bakal sampai. Kenapa nggak bakal sampai? Karena di dalam ibadah tersebut kita belum dapat mensucikan diri kita dari batin-batin yang menghinakan tersebut. Jadi nggak bisa kita bawa keluar. Habis ibadah nih keluar sama aja. Keluar dari majlis, keluar dari masjid, keluar dari pengajian, nggak beda. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita, ya, membersihkan hati kita. Senantiasa kita rujuk ketika pembuka, ya, pintu taubat itu ada di hadapan kita. Jangan nunda-nunda. Sadar sedetik aja kita, astagfirullahaladzim, selama ini apa yang telah kita lakukan, selama ini apa saksi ilmu yang telah kita dapat dan kita dengar. Seketika itu kita harus rujuk pada Allah, istighfar, agar jangan sampai kita bawa-bawa lagi, ya. Udah pulang nyesel, habis gitu ketemu sama teman-teman yang kagak bener, buka channel, lihat HP, nyekrul yang kagak-kagak. Nah, itu ujian kita. Kalau bagi orang ahli majlis yang sering kali hadir, ya, di dalam pengajian, hadir dalam ibadah dia, waktu dia ngebuka, yang dicari manfaat, yang dicari cahaya perubahan dalam dirinya. Nggak pengaruh di TV ada yang joget, ya, di depan ada yang lewat, nggak pengaruh sama dia. Hilang pandangannya dari kegelapan yang memang hatinya pengen terang. Nggak ada tuh, nggak pengaruh. Jadi ini perlu, ya, perlu kita jaga, perlu kita lestarikan, karena memang ibadah yang memang bisa menerangi hati kita, bisa melestarikan dia ke bawah keluar. Ini kegelapan yang akan menghinggap tidak akan berpengaruh. Ya, kalau kita ada lampu yang memang kualitasnya cakep nih, ketika dia ada gejolak perubahan siklus listrik, ya, wattnya, dia nggak berubah, dia cahayanya tetap ada, tetap terang. Tapi coba beda kalau lampu murahan, nggak ada penahan setrum, baru kelihatan ceretet, nyalain TV misalnya, tuh kedip-kedip tuh, rapat. Kenapa dia bisa begitu? Murahan. Yang mahal mah nggak ada harganya. Ya, coba kalau beli yang mahalan dikit, Philips misalnya, ya, awet, dinyalahin di mana aja, ada beban-beban baru, dia nggak goyang. Ya kayak subhanallah masjid kita ini, ya, nggak terasa nyala AC tiba-tiba otomatis, perubahan siklus listrik gitu nggak berubah, cahaya itu nggak berkedip, kecuali mungkin kalau udah geledek. Ya geledek pun nggak ngerubah kalau emang dia punya kualitas bagus, karena ada penahannya di sana. Iman kita itu bagaikan cahaya penerang kita dalam segala bentuk ibadah. Waktu ada situasi yang mengganggu pandangan mata, mengganggu hati kita misalnya, ada sedikit, itu nggak ada getaran-getaran perubahan sampai redup gitu, nggak ada. Terang terus. Malah yang ada refleks pengen nerangin, ya, negor, ngingetin, tong, jangan begitu tong, nggak baik di tempat ibadah, jangan begitu neng, bahaya, orang tua bisa kebawa-bawa kalau akhlak lo begitu di luar. Kita tuh refleks gitu. Itu bukti bahwa bagaimana cahaya ibadah itu bisa kita bawa keluar. Jadi nggak pengaruh. Ini modelnya kan beda zaman sekarang.
Ada yang bilang kalau lagi ada yang lewat bening cakapan dikit, nah rezeki katanya. Dibilang rezeki itu mah 2 kali jadi dosa. Pertama mah rezeki, palanya. Dibilang satu hal yang bisa ngebawa kegelapan dibilang rezeki, itu udah redup, itu dia punya apa? Cahaya iman. Jadi boleh aja kalau sampai itu dijadikan bahan candaan, tapi jangan sampai itu menjadi kenangan kita. Kenangan dalam ibadah. Nah, ini yang bakal meredupkan cahaya iman. Kita dalam pengajian ini, dalam majelis ini, kan konsepnya pengen memberikan, melestarikan cahaya iman, ya, cahaya ibadah. Kan kita kan nggak sampai ke situ. Jadi bukan waktunya lagi kita kelas-kelasnya bawah dulu, waktu ibtidak baru mengenal tauhid. Udah bukan begitu lagi. Harus ada peningkatan. Karena umur kita nggak tahu ngejarnya kayak gimana. Cepet banget. Ini apalagi akhir zaman. Ya, kita duduk di depan TV aja kagak berasa tuh. Yang nonton bola, yang lihat konser, kagak berasa waktu cepet banget berlalu. Dari kemarin kita duduk hadir, sekarang udah ketemu lagi. Perasaan baru kemarin, San. Kayak gitu. Kita juga baru kemarin ketemu. Padahal apa ya? Udah sebulan, 2 bulan jalan. Nggak berasa. Beginilah waktu. Maka dari itu, ketika ada peringatan-peringatan yang beliau ingin hadirkan kepada kita, jangan sampai gitu kita menundanya, lalai lagi, lupa lagi. Nauzubillah min zalik. Wahai anandaku, kata beliau, bangkitlah dari lubang dosa dan kembalilah kepada ridha. Jangan biarkan ucapan dan hati bertentangan. Kita nggak boleh bertentangan dalam ucapan dan hati kita. Ini kita dengar nih, ini Al-Fakir mengucapkan sesuatu, itu nggak boleh bertentangan. Ntar lu padahal begini nih, ini kan ada ya perasaan hati, lu jangan sok-sokan lu bisa bilangin orang, itu nggak boleh. Itu kudu latihan memang. Kita seringkali bertopeng kepada apa? Kepada ya surah, pada penampilan, habis gitu kepada ucapan. Beliau itu mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita bertentangan antara yang kita ucapkan sama hati yang ada di dalam. Ini latihan. Kita disuruh untuk saling mengingatkan ini. Supaya apa? Yang keluar dari hati sampai kepada orang di sekeliling kita itu sampai dengan risalahnya. Gitu. Karena kita nggak tahu kalau kita ingin menjaganya, melestarikan antara hati dan lisan kita serta penampilan kita, bahwa ketika manusia diingatkan dengan perbuatan dunia, bau akhiratnya lebih dominan apa tidak? Gitu. Dari buruknya peringatan itu dominan kemana? Jangan sampai ketika datangnya hari kiamat baru nyesal semuanya. Jika datang hari kiamat kan anggapan kita masih jauh tuh. Enggak. Penyesalan itu pada dalam posisi ketidakmampuan. Sebetulnya hari kiamat datang kan apa tuh namanya? Masal. Tapi kiamat bagi seorang mukmin, waktu dia nggak bisa ngapa-ngapain, itu udah kiamat udah. Kiamat bagi seorang mukmin, kalau dia udah terbentur dengan sesuatu yang dia tidak bisa menolaknya. Tapi kalau kiamat secara am, keseluruhan, memang. Kita kalau udah nggak bisa ngapa-ngapain, coba dah. Ketusuk jarum misalnya, cantengan aja, udah nggak enak tuh. Mau khusyuk udah kagak bisa, susah banget dah. Kita bukan kelasnya sahabat. Bukan kelasnya aulia, ulama yang kira-kira udah menghadirkan ibadah, melupakan jasadnya. Kita masih belum begitu. Level kita masih level yang terjebak sama posisi jasadiah. Nih, sama fisik. Level kita masih itu. Nggak enak, puyeng dikit, kita udah berpengaruh tuh sama ibadah. Itu bagian dari kiamat kecil bagi seorang mukmin. Gitu. Makanya beliau mengingatkan, jangan sampai ketika kebaikan itu datang, kita menunda dan sampainya kiamat datang, akhirnya penyesalan. Nah, itu di sini risalahnya adalah sampai pada posisi ketidakmampuan kita. Gitu. Mau lebih sempurna ruku, sujud udah beda. Mau hadir ke majelis aja udah nggak mampu. Mau zikir udah keganggu sama fisik. Napas misalnya, inget sih dia, inget pengen ibadah ya Allah. Cuma beda.
ketidakmampuan itu menggerus dirinya. Nah, ini bagian dari kecil bentuk dari apa? Kiamat seorang mukmin. Nah, ini kan jangan sampai apa? Jangan sampai nyesel. Yang mana perbuatan ketika penyesalan itu hadir udah nggak ada gunanya. Mengingat musim tanam pun tidak ada gunanya. Ya, musim tanam tuh maksudnya kita lagi nanam nih dalam majelis. Udah nggak ada gunanya. Lagi rebahan, udah keingetan, ya Allah. Nyesel doang. Terus gunanya apa kalau udah nyesel? Badan masih mampu, sehat, hadir diri kita. Coba kalau kita berpikir ketika kiamat itu hadir. Wah, kita nggak mau ketinggalan. Kita pengen terus hadir menikmati ibadah dalam keadaan jamaah. Menikmati lantunan-lantunan merdu sang imam misalnya dengan kekhusyuan hadirnya kita. Ngerti nggak ngerti ya dinikmatin aja. Nikmatnya hidayah hadir dalam ibadah itu luar biasa. Nah, ini jangan sampai apa tadi kita nyesel kalau udah kiamat shogir itu, kiamat kecil itu datang menghinggap, datang menghampiri, ya menghampiri. Maka jika maut sampai maut menjemput, kata beliau, waktu itu udah habis, nggak ada lagi manfaatnya. Ya, la takassala fa innal kaslani yakunu abadan mahruman wan nadamah fi raqabah. Jadi jangan sampai kita malas, karena emang kemalasan itu bakal menjadi penyesalan abadi diri kita. Ya, kan gara-gara malas doang sebetulnya. Kita kan antara nyesel sama enggak, bedainnya di mana? Di malas. Duh, kenapa gue dulu nggak rajin? Gitu. Beliau mengingatkan, jangan sampai apa? Kasal. Ya. Jangan sampai kita ada kesempatan untuk nginget rajin aja, susah. Nginget rajin aja kagak mau. Mengingat ada kemalasan aja, itu dinikmatin. Nah ini. Nauzubillah min zalik. Ya. Ya gulam insib sabakat ad-du'a warji' ila ridha la tada' bilisanika wa qalbika muta'arrid. Ya, seperti mana tadi disampaikan, ya gulam, wahai anandaku, ya, hadirkan diri kamu untuk selalu memohon kepada Allah, minta perlindungan sama Allah, minta ridhonya. Jangan sampai hati kita sama mulut kita beda. Kita minta sama Allah, ya Allah tetapkan hati ini, ya muqallibal qulub, yang maha membolak-balikan hati. Tsabbit qulubana ala dinik. Tetapkan hati kami ya Allah atas agamamu. Kita minta, disuruh untuk memohon kepada Allah. Sekuat apa kita punya mental ngejaga tauhid kita, Islam kita. Gitu. Makanya disuruh minta. Takut lemah. Bergantungnya sama makhluk aja, itu ulama sebagian mengatakan apa? Udah syirik shogir. Gantung sama makhluk. Gantung minta tolong misalnya, lupa. Kalau ada kekuatan utama Allah, dia minta tolong sama dokter. Ya. Minta sama obat misalnya, minta sama tabib. Itu aja udah jadi apa? Pengkhawatiran dari diri seorang hamba. Nih kira-kira minta tolong sama hamba salah kan nih? Kan gitu. Makanya hadirin diri kita selalu sama Allah. Bahwa semua yang ada di hadapan kita itu adalah wasilah. Karena memang hakikatnya kita adalah pemeran utamanya. Ya, kita pernah sampaikan, kita ini pemeran utama. Yang ada di hadapan kita, sekeliling kanan kiri kita, semua itu peran pembantu kita. Penghisabannya lebih utama yang utama apa yang pembantu? Coba. Kan yang utama. Kita dulu yang ditanya. Bukan nggak berarti peran pembantu. Pasti berarti. Karena pendukung kan, nggak mungkin hadirnya kita di majelis tanpa ada pendukung. Kawan kita, teman kita, ya, guru kita misalnya, orang tua kita. Hadir sebagai peran pembantu. Lalu pemeran utamanya siapa? Kita. Kelak di hadapan Allah, dihadapkan. Bukan dalam pertanyaan orang pembantu, peran pembantu tadi. Kita yang ditanya. Kemana waktu aku hadirkan dirimu untuk zikir kepada aku? Ya? Gimana hadirnya? Enggak ya Allah, aku masih berpikir begini-begini. Udah gak kesempatan lagi. Untuk apa? Ngejawab. Karena tahu hadir kitanya di dalam hati itu, Allah tahu.
Ya, waktu kita ngejawab sama lisan apalagi? Udah nggak bisa kita beralasan. Ya, jangan sampai pertanyaan-pertanyaan itu isinya akhirnya nanti cuma penyesalan. Ya Allah, ya, kita pengen terus hadir sama Allah dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan yang membuat kita terganggu sedikit dari dunia kita nggak mau kehilangan Allah. Nah, makanya kita disuruh minta. Ad-dunya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-dunya mazra'atul akhirah. Faman zara'a khairan hasada ghibtatan wa man zara'a syarran hasada nadamatan. Sesungguhnya dunia ini adalah apa? Taman dari taman surga. Siapa yang menanam di dalamnya kebaikan, maka dia akan memetik kebaikan itu. Dunia itu bisa jadi taman bagi seorang mukmin, taman-taman surga. Dan dia hakikatnya juga taman-tamannya akhirat sebetulnya. Penghias yang dikatakan tanaman baik itu adalah kebaikan-kebaikan yang emang kita tanam betul-betul. Kebaikan yang memang kita bakal tampang besok. Kan kita memiliki satu kepemilikan, balasan yang bersifat apa? Yang bersifat kepemilikan ganjaran kita di hadapan Allah. Ya. Kepemilikan itu kita punya villa misalnya. Kita punya satu halaman sedunia ini misalnya, difasilitasin cuma untuk kita. Tanamannya apa? Tanamannya itu adalah kebaikan yang lagi kita hidup sekarang ini. Makanya waktu beliau mengatakan, wa man zara'a syarran hasada nadamatan. Siapa yang menanamkan keburukan, ya, kejelekan, sifat-sifat yang menghinakan tadi, maka dia akan petik dengan penyesalan. Jadi petikan itu nyesel, karena nggak ada. Tanaman dia isinya apa? Isinya cuma bayangan doang. Yang tumbuh hanya penyesalan. Nah, ini jangan sampai keterlambatan itu waktu menikmati nikmatnya ibadah hanya berlalu. Nah, waktu lagi nikmatin nggak sampai kita bawa, nggak sampai kita petik, nggak membuahkan sesuatu apapun perubahan dari buahnya iman. Nauzubillah min zalik, kita takut banget yang kayak begitu kalau kita pikirin. Wahai kaum sufi, malulah kepada Allah. Ya, kita diminta untuk malu karena bagian malu itu adalah dari iman. Al-haya'u minal iman. Ya, karena memang ketika kita mengalpakan buah-buah mutiara yang bisa disia-siakan itu kita jadi malu kepada Allah. Ini habis dari majelis kita mulai membawa misalnya buah-buah iman yang kita pengen lestarikan di rumah. Itu kalau kita nggak sajikan dengan baik kepada keluarga kita, nggak tahu malu namanya. Nah, malunya kita kepada Allah dasarnya karena apa? Karena kita ingin melestarikan apa yang Allah berikan dari buah iman tersebut kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Gitu. Karena hadirnya Allah di dalam kehidupan sama siapa? Nama orang sekitar kita. Bukan nama diri kita doang berdua sama Allah, bukan cuma itu doang. Karena ada praktekelnya. Ya, kita untuk ngaplikasi ini itu ada tempatnya. Ya, kan dalam satu riwayat juga ada dikatakan, hadirlah, manfaatkan aku, berilah aku makan. Bagaimana aku memberikan makan padamu ya Allah? Yaitu apa? Dengan cara mendatangi fuqara, ya, menafkahi yang wajib kita nafkahi. Itu cara kiat kita untuk bercengkrama dengan Allah kepada orang-orang di sekeliling kita. Sama tetangga, ya, kita benar-benar ngejaga, ngormatin, nyayangin sampai kayak saudara sendiri. Ya, kita pernah dengar kan kisahnya ketika malaikat Jibril datang terus mewasiatkan sampai Nabi khawatir ini jangan-jangan tetangga jadi dapat warisan nih. Saking seringnya diwasiatin biar baik sama tetangga, biar baik. Gitu. Jaga, perhatiin, sayangin. Ya kalau kita masak, kecium aja sama tetangga, kita suruh banyakin kuahnya. Ya, paling enggak nyicipin rasa nikmat dan aroma dari masakan kita. Itu sampai Nabi itu khawatir ketika selalu malaikat Jibril turun ngewasiatin tentang tetangga. Ya. Ini artinya untuk mengaplikasikan hadirnya ibadah kita sama Allah. Prakteknya itu sama orang di sekitar kita. Baru habis itu bau-baunya itu
hadirnya kita kepanggil lagi sama majelis, kepanggil lagi sama ibadah, enak, aromanya udah kecium banget gitu. Nikmatnya seperti mana kita mencium aroma kasturi misalnya. Ya. Al-jannah, ya, surga itu dijanjikan Allah Azza wa Jalla bagi orang-orang yang beriman, yang melihat wajah Allah. Kita pengen selalu dalam doa kita apa? Masuk surga. Habis itu di dalam surga akan ada kenikmatan yang tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan yang lain. Kita tahu nikmat surga aja udah luar biasa. Tapi siapa yang memberikan nikmat itu jauh lebih indah dari kenikmatan yang dicipta. Jadi siapa yang paling indah besok? Ya berjumpa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini permohonan, namanya permintaan juga, supaya kita minta benar-benar khusus dalam doa tuh kita minta, ya Allah, arinal haqqo haqqo, tunjukkan yang benar itu benar. Wa arinal batila batila, yang salah itu salah. Ya. Dan kita minta untuk selalu kembali kepadamu, selalu mengharapkan pandangan wajahmu. Jangan sampai kita besok pas lagi di akhirat Allah berpaling, nggak mau ngadep, nggak mau. Sampai yang datang apa ya, malaikat doang, yang nanya, yang nyabet, yang nyampleng. Ya, udah nggak mau lagi. Sama kayak kita ngadep orang tua. Kalau udah kagak mau orang tua ngadep kita, udah tandanya apa ya? Anak durhaka kan? Ya, hadepin aja urusan sama tetangga noh. Bilangin sama si anu, fulan. Gua nggak mau ketemu dia lagi. Itu gimana rasanya? Ya. Nauzubillah min zalik. Maka setiap amal di mana ingin meminta imbalan akan juga dikembalikan imbalan itu kepadamu, dan setiap amal di mana Anda beramal, maka Allah Azza wa Jal akan menjaga amal-amal tersebut dalam genggamannya. Jadi artinya kalau kita minta doa sama Allah, Allahumma tsabbit qulubana, Allahumma tsabbit imanana. Ya Allah, tetapkan ya hati kami, tetapkan iman kami. Ala mahabbatik, kepada cinta kepadamu. Itu aja kita minta jaga sama Allah. Ala syukrik, kepada selalu menjaga syukurmu. Kita minta sama Allah. Karena hati ini kan bergejolak, berubahnya cepat banget. Mintanya sama Allah. Nah, doa itu kan biasa dibaca di akhir tahiyat akhir kita, tasyahud akhir kita. Jangan sampai ada kesempatan kita untuk mengamalkannya, kita udah ngabain. Sampai kalau ada ilmu-ilmu baru yang membuat kita informasi nambah iman, nambah cinta sama Allah, amalin dah langsung. Ya, supaya kagak pergi. Ini besok memori hilang lagi soalnya kalau kita gak ngamalin. Minimal dalam hidup itu ada yang udah kita kerjain dari pengetahuan yang kita tahu. Apalagi kita istiqomahin, kita jaga yang kita takut kehilangan darinya. Ya, insyaallah ini sedikitnya udah kita buka dengan sisi pertanyaan. Fadhal, kalau ada yang mau ditanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Ya, alhamdulillah, ini pertanyaan nikmat ini, ya, karena ngebahas balasan. Kalau udah balasan kan bicaranya surga tuh. Di dalam surga sudah ada yang dikatakan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala balil bashar. Ya kan udah indah banget tuh. Nggak kebayang sama hayalan aja nggak bayang. Sama mata nggak pernah dilihat, ya, nggak pernah ada lintasan-lintasan.
apalagi sama hayalan. Itu kan surga tuh isinya ya. Tapi kenapa? Ya kita ngulang lagi nih pertanyaan antum. Kenapa kok ada istilah kata tingkatan-tingkatannya tuh udah indah kayak begitu, masih ada istana, masih ada taman-taman, kebun-kebun, ya. Memang di dalam surga itu banyak tingkatannya. Jadi kalau kita ngelihat tingkatan-tingkatan tersebut, menjadikan motivasi kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi bukan cuma apa istilahnya nikmat doang, tapi di atas nikmat ada kenikmatan lagi. Manusia itu kan punya sifat apa? Punya sifat ingin lebih, ya. Pingin sesuatu yang lebih indah, pingin sesuatu yang lebih cantik, pingin sesuatu yang lebih banyak, ya, tinggi. Makanya ada derajat-derajat tersebut yang memang diberikan oleh Allah sebagai bentuk ganjaran dan apresiasi kepada hambanya yang bertakwa. Kalau disamain nggak ada tingkatannya, lah terus levelnya orang yang mujahadah gimana? Orang yang terus bersungguh-sungguh dalam ibadah dengan orang yang kurang gimana? Nah, makanya mesti ada pengingat, ya, bagi kita bahwa Allah memberikan derajat itu di dalam surga dengan tingkatan yang berbeda, supaya ada buruan, ada yang dituju, diburu, dicari, dituju. Tapi kalau cuma hubungannya masuk surga, dapat tingkat yang nikmat aja, nah, tanpa ada tantangannya, dan terus levelnya para anbiya seperti apa? Levelnya orang-orang soleh yang benar-benar mengorbankan segala bentuk yang Allah berikan untuk jalannya gimana? Nah, itu makanya ada level-levelnya. Kalau surga Jannatun Naim udah luar biasa. Surga yang paling rendah aja, kalau kita ngebayangin, ya, bidadari, jangan orangnya, selampainya aja bisa nerangin dunia, ngalahin terangnya matahari. Selampainya bidadari ini jangan orangnya, jangan. Itu ada beberapa riwayat mengatakan bahwa indahnya itu emang betul-betul luar biasa. Itu baru kadar apa ya? Baru kadar pelayan. Terus kan kita kan menganggap apa nggak cukup itu. Lah Allah kasih kecukupan itu tidak akan ada hentinya. Untuk membayar semua yang Allah berikan dari bebannya kita menjadi hamba Allah sebagai manusia yang dibebani apa? Nafsu. Lalu kita dititipkan juga darinya iman. Kan berat itu. Nggak enteng. Hah? Oh, di pintunya aja masih enak banget. Ya kan? Baunya surga itu bisa tercium 50.000 tahun. Baunya aja. Jadi emang luar biasa. Kita baru di pintunya doang tuh, kata Pak Kiai. Udah nikmat banget. Nah, itu maksudnya emang nggak ada habisnya kenikmatan itu. Baru udah dapat, baru di pintunya pengen masuk. Udah masuk pengen lagi. Makanya derajatnya banyak, tingkatan-tingkatannya. Dan yang paling tinggi dari tingkatan tersebut adalah bertemu dan berjumpa kepada pencipta nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hilang semua itu, saking besar dan nikmatnya. Jadi kalau kita merunut dari apa bebannya kita sebagai manusia, baru di pintunya aja udah enak banget hembusannya, ya, wanginya aja dari 50.000 tahun udah kecium, ya. Makanya ada istilah, jangankan mencium bau surga, masuk aja kagak, apalagi nyium bau surga. Kan ada yang begitu. Itu salah satu dosanya apa? Seorang istri yang minta cerai, yang kagak taat sama suami, itu nggak nyium bau surga tuh. Dan nyium bau surga itu 5.000 tahun. Ini mau ngasih tahu tuh, bini inget-inget. Pulang dari sini inget, hati-hati lu, nggak nyium bau surga. Jadi biar dia jadi, wah, kudu mawas diri akhirnya kan. Kita jadi laki juga begitu, kudu sayang, ya, kudu bener-bener. Karena memang tingkatan surga ini luar biasa banyak, bukan 1, 2 doang. Ya udah masuk ke dalam, pengen lagi kenikmatan itu, pengen lagi. Ya. Ini sedikit banyak ya dari jawaban tersebut, mudah-mudahan menjadi
jawaban yang diharapkan. Memang ya, fadhal, ada lagi. Ya. 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 Ya, yang paling tinggi. Bisa jalan-jalan ke surga yang satu, ke surga yang dua, tingkatan yang pertama, ketiga, kedua, dan seterusnya. Itu bagaimana? Atau bisa begitu, Ustaz? Misalnya surganya itu apa anaknya ada salah satu di salah satu surga, bukan jauh. Iya. Yang satu itu ada surga jauh. Kepingin melihatin anaknya bagaimana surga yang ini, surga yang tahap pertama, kedua, dan seterusnya. Apakah bisa begitu, Ustaz? Iya. Orangnya punya kedudukan yang tinggi atau di surga. Walhasil begini, ini benar juga. Kalau kita bahas panjang ini kejauhan terbangnya. Karena kita belum pernah ada yang masuk. Ya, dari maklumat yang ada, ya dari maklumat yang selama ini kita tahu bahwa surga itu memang bagian dari kenikmatan, ya kenikmatan yang udah final. Kalau aja di sana ada kenikmatan yang lebih untuk kita nikmati, itu kayak nggak ada habisnya. Ente tahu kalau ngelihat orang cakep itu kan ada di atasnya orang cakep, ada lagi yang lebih cakep, ada lagi. Itu di surga tuh kayak nggak ada habisnya. Jadi kalau menginginkan sesuatu ya udah pasti diwujudkan. Ada syarat-syarat yang memang tidak sampai di sana ketika ngelihat apa anak turunannya di mana, di tingkatan mana, ada yang di neraka, ada. Nah, kita kan udah kagak kepikiran itu lagi. Di sana udah menikmati dari apa yang memang Allah berikan. Gimana kita keinget sama pasangan atau tidak pun itu kita tidak dapat menggambarkan lagi sampai kita menampakkan sesuatu yang memang Allah berikan sama kita dalam tujuan hidup. Tujuan hidup kita kan untuk berbakti kepada Allah, ya kan? Pemeran utama tadi apa? Kan diri kita. Pemeran pembantu apa? Kan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mereka hanya jadi terus pemeran pembantu. Ketika kita ingin mendapatkan sesuatu derajat yang lebih tinggi, pastinya tujuan utama kita akhirnya kepada yang meningkat. Kepada para anbiya kita pengen bareng. Ya. Salafus sholih kita lebih pengen bareng. Udah nggak kepikiran lagi sama yang di bawah kita. Ada posisi kesempatan kita memberikan apa syafaat dari amal soleh kita. Itu ada. Tapi waktu di sana udah kagak kepikiran untuk apa? Untuk kita keingetan mundur ke belakang. Yang ada kita maju ke depan. Saking apa? Saking besar nikmatnya. Dan tujuan utama kita udah Allah aja udah. Cahaya Allah yang paling kita tuju. Dan membuat kita tetap ada rasa penyesalan. Karena tingkatan surga itu beda. Penyesalannya kenapa gua nggak dulu lebih rajin? Kenapa dulu nggak lebih ikhlas? Kenapa dulu nggak lebih banyak ibadahnya? Gitu. Adapun yang tadi Afaki katakan, ada kesempatan-kesempatan yang memang diberikan oleh Allah dalam memohon ampunan kepada orang-orang yang kita cinta misalnya, itu ada tahapannya. Waktu di Shiratul Mustaqim aja kita kan mikirin diri kita. Ya udah nggak ada kesempatan lagi kita mikirin yang lain. Kecuali Rasulullah SAW yang mana beliau selalu mengingatkan, selalu memikirkan umatnya. Nah, kita waktu lagi gitu yang kita pikirin diri kita sendiri. Ya Allah, ini gimana ini? Ketika lenggangnya kita, nikmatnya kita besok ngadep sama Allah, nah itu udah ngelupain semua. Bahkan pelayan-pelayan diri kita, pelayan-pelayan itu adalah amal-amal kita, itu udah nggak bisa digambarin lagi indahnya. Gitu. Itu jelmaan-jelmaan itu malah ainun ro'at, udah nggak kebayang lagi sama mata, nggak pernah dilihat. Saking indah dan nikmatnya yang nggak kepikiran. Kita kalau lagi indah banget di puncak, sampai dikata lagi makan apa namanya pecak misalnya, lu inget mertua kagak? Sampai lupa sama mertua. Itu kenapa? Karena keagungan yang Allah berikan. Udah nggak dikasih lagi dia untuk berpikir beban.
Nggak dikasih lagi sama Allah. Waktu ngelihat bidadari ini, ada salah satu riwayat dikatakan, saking indahnya wanita di sana, ketika kita melihat dari hadapan kita indah, pas ngelihat yang kita miliki jauh lebih indah. Apa kira-kira ini kali ya, setiap kamar seorang lagi nih. Kayak gitu. Kita ngelihat, oh bidadari cakep banget tuh, ya kan? Akhirnya kan ada perasaan yang kita punya kurang cakep. Pas kita noleh kepada yang kita punya, Allah baruin, Allah tingkatin lagi, Allah tambahin lagi. Ternyata yang aku punya lebih indah. Itu saking nikmatnya. Itu gambaran kecil aja ya, yang bisa ngelupain. Ya kan? Masya Allah. Jadi kalau kita pengen bayangan nyampur aja, kalau kita pengen mesra aja, udah nggak kepikir lagi. Saking indah dan nikmatnya surga. Gitu. Sampai ada pembahasan dari almarhum Habib Munzir Al-Musawa. Ketika beliau mengingat Nabi dalam tidurnya, melihat keindahan benar-benar keindahan Nabi, itu beliau mengatakan apa? Lebih nikmat memandang keindahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari nikmatnya ejakulasi. Paham nggak? Dari nikmatnya berhubungan. Kan nikmat hubungan apa sih? Karena ejakulasi itu puncaknya. Itu ketemu sama Nabi. Almarhum sempat mengingatkan begitu. Subhanallah. Jadi besok sampai nggak kebayang lagi tuh urusan-urusan. Paham nggak? Ya. Ini baru mandang ahli surganya, baru mandang kekasih Allahnya, sampai bisa mengalahkan nikmatnya kita bersenggama kepada istri kita. Apa sih puncaknya hidup kita? Kan begitu. Artinya ada yang memang Allah siapkan. Dalam pandangan itu kita udah luruh semuanya, luntur semua. Ini sedikit aja bayangan surga. Kalau bayangin banget mah, waduh, kita udah kagak sampai tuh, ngayal aja kagak sampai. Yang terbang pakai awan, yang kita main celok ke sono kemari, udah kagak kepikiran. Kenapa? Lebih dari itu soalnya. Coba ente mengayal, catat aja dah hayalan kita tuh. Besok begini, ketemu begini, masih kalah semuanya. Aromanya begini, air itu bagaikan berlapis emas. Indah. Kagak ada dalam bayangan ente itu, nggak ada. Lebih maksud dari itu. Subhanallah. Jadi kalau kita ngayal dengan batas pikiran kita, pengen sono, pengen ini. Kita dengan nikmat aja udah luar biasa. Tapi di dalam itu juga ada tingkatan-tingkatannya. Gitu. Ya, pada. Tapi katanya masih ada tingkatan lagi. Iya. Bukan surga yang dicari, tapi tingkatan. Iya. Itu. Jadi kalau sampai puncaknya, beliau nih Habib Munzir aja mengatakan apa? Udah nggak kepandang lagi. Kenikmatan dunia, nikmatnya kita sama mesra sama bini, udah nggak kerasa lagi. Baru mandangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari pandangannya, dari nikmatnya beliau merangkul dan bermesraan kepada kita, hilang semua. Jadi yang dituju apa? Di dalam salah satu risalahnya Robiatul Adawiyah, seorang Sufiah, wanita yang luar biasa. Kalaulah aku beribadah hanya takut kepada nerakamu, masukkan aku ke dalamnya. Kalaulah aku ibadah karena pingin surgamu, masukkanlah aku di dalam nerakamu. Karena emang dia nggak mau. Kalau cuma karena surga murah banget. Ini ibadah ini murah banget dianggapnya. Tapi masukkan aku bersamamu dari segala bentuk pengabdianku untukmu. Jadi gitu. Jadi puncaknya adalah tujuannya kepada Allah. Murah jadinya harga surga kalau kita yakini itu. Ya kan? Itu yang dirisalahkan oleh seorang wali, wanita yang luar biasa, Sayyidah Robiatul Adawiyah rahimahullah. Jadi itu bentuk bagaimana nikmat aja bisa kelupa kalau udah tujuannya Allah. Sampai kalau ketemu Allah liwajhillah, yuriduna wajhah. Syekh Abdul Qadir juga mengingatkan di sini untuk tahu cinta kita ketika kita datang. Beliau mengingatkan, datangnya untuk siapa? Untuk pahala surga, untuk takut neraka? Bukan.
Ada sebagian dari kita yang Allah tingkatkan lagi liwajhillah. Tujuannya adalah menghadap Allah, menghadap wajahnya Allah, menghadap pencipta nikmat itu. Nah kan kita pengen naik kelas, udah bukan anak SD lagi. Mau naik Mercy, mau naik apa, udah bukan lagi. Mau bini banyak, mau tingkat 1, 2, 3, enggak. Udah naik kelas kita harusnya. Ya, yang kita tuju adalah mardatillah, ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Mudah-mudahan ya sedikit banyak ada pencerahannya, dan lebih utama lagi kita, supaya kita semuanya masuk surganya Allah dalam keadaan nikmat, dalam keadaan kita bahagia dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagian dari umatnya yang dirindukan. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum kita tutup, kita kirimkan suratul Fatihah agar majelis kita barokah, kita singgah untuk menetapkan keimanan kita kepada kiriman-kiriman baik, orang-orang soleh yang telah berjasa kepada kita, orang tua kita yang telah berjasa sama kita, ulama-ulama kita. Ya, ini mudah-mudahan dari bagian doa Fatihah yang kita ikhlas di dalamnya, selalu Allah cucurkan rahmat maghfirah kepada kita juga dan kepada mereka semua. Amin amin ya rabbal. Ala hadhihi niyatikan niyah siril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 واعف عنا يا كريم يا ذا الجلال والإكرام على دين الإسلام اللهم بحق الفاتحة بسر الفاتحة بكرامات الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يعبده يغفر ويرحم اللهم كاشف الغم مفرج الهم مجيب الدعوات المضطرين إذا دعوك رحمنا الدنيا والآخرة ورحمهم ارحمنا يا الله في حاجاتنا بقضائها ونجاهها رحمة تغنينا بها عمن سواك اللهم نوّر بكتابك بصارنا بالقرآن وأتلك به لساننا بالقرآن واستعمل به بدننا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دعواهم فيها سبحانك اللهم تحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Qabbalallah. Dari saya cukup sekian, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.